yang dikeluarkan tanggal 30 itu, salah satu item sampaikan bahwa khusus Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan UMP Provinsi Riau. Kalau uang lembur itu ditetapkan oleh pemerintah tidak? Per jam Ditetapkan ya per jam. penyedia jasa standar UMK juga. Ya. Bicara perusahaan, bicara ekonomi, di mana untungnya outsourcing, Bang? Nah, kalau itu kita artinya tergantung perjanjian, kita tidak terlalu jauh ke situ karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan tamu dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili kabitnya. Selamat datang Bang Bazar. ya, Sehat Bang? alhamdulillah. Bang, kita mungkin pada hari ini lebih fokus membahas tentang UMR. Ya. Karena saya melihat beberapa berita kan sudah muncul nih Hmm. tentang UMR karyawan khususnya perusahaan di wilayah Kabupaten Indragiri. Ini sebelum kita tahu angka lah, kita tanya-tanya dikit. Proses-prosesnya tuh sebenarnya penentuan nilai angka tuh timbul tuh dari mana tuh Bang? Jadi sedikit kita sampaikan bahwa kalau dulu mungkin UMR, nah, kalau sekarang sudah UMK. UMK. Nah, jadi upah minimum kabupaten. Nah, jadi sesuai dengan regulasi yang pada saat ini bahwa penetapan UMK kita didasarkan dulu PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, di tahun 2023 ini pemerintah kembali menerbitkan PP 51 tahun berubah lagi tahun 2023. Artinya perubahan atas PP 36 tersebut gitu. Nah, jadi sudah ada di istilahnya formula penetapan upah minimum. Jadi kami dari Dewan Pengupahan hanya menjalankan regulasi terhadap PP tersebut sesuai dengan formula penetapan upah minimum. Berarti itu tidak gini Bang, maksud saya ada enggak melibatkan perusahaan-perusahaan atau sosialisasi dulu dari PP itu tersebut ke perusahaan? Oh tidak, dia langsung saja PP itu yang perubahan atas PP 36 tadi dengan PP 51 ini langsung ke dinas atau instansi terkait membidangi ketenagakerjaan. Nah, nanti setelah terbitnya SK Gubernur baru kita sosialisasikan terhadap UMK tersebut. Oh, itu akan berlaku di tahun 2024. Oh. 2024. Jadi 1 Januari 2024. Udah mulai berlaku. Betul. Kita hari ini kan tak semua orang tahu proses-proses nih Bang. Anda tahu UMK kami ini sekian, kabupaten kami sekian. Tapi Bang, semalam saya membaca berita bahwasanya gubernur kan sudah menaikkan nih Bang. Ya. Tentang standar upah UMK kita. Tapi kan kita tak masuk tuh Bang. Ya. Di usulan apa masalah kita tuh? belum Jadi, ada muncul inhil nih. Ya. Nah, jadi di SK UMP pertama itu gubernur telah menetapkan di angka 3294 625,56 sen itu untuk UMP Provinsi Riau. Nah, pada tanggal 30 berdasarkan usulan dari masing-masing kabupaten, maka gubernur kembali menetapkan 30 November itu SK-nya menjadi UMK kita tuh seharusnya kan 12 kabupaten kota nih. Iya. Nah, kita di Riau ada 12 kabupaten kota, tapi munculnya hanya 10 kabupaten kota. Nah, tentu dalam hal ini akan menjadi tanda tanya. Iya. Nah, khususnya para pekerja kita yang ada di perusahaan-perusahaan kan gitu. Nah, kenapa kok ada 10 kabupaten kota? Nah, perlu kita sampaikan. Nah, setelah kita akumulasi sesuai dengan formula itu tadi, bahwa inhil ini setelah kita hitung menggunakan formula PP 51 tadi sesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat, bahwa UMK kita kecil daripada UMP.
Nah, kecil daripada UMP. Jadi ketika UMK eh, kecil dari UMP, maka gubernur tidak dapat menetapkan UMK di kabupaten tersebut. Nah, di Riau itu Meranti dan Inhil. Inhil. Ah. Berarti Meranti dan Inhil yang tidak ada UMK. Iya. Tapi di dalam SK gubernur tersebut di tanggal yang dikeluarkan tanggal 30 itu di poin item salah satu item sampaikan bahwa khusus Kabupaten Meranti dan Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan UMP Provinsi Riau. Nah, dengan besaran tadi 3294625 itu ada, tapi tidak masuk di kolom. Tidak masuk di kolom-kolom tersebut. Jadi hanya khusus kabupaten itu di kalau tidak salah saya di item ketiga itu di SK Gubernur yang tanggal 30 ya, SK UMK Kabupaten Kota. Bang, usulan itu kan menurut regulasi PP itu menemukan angka tersebut. Ini kan ada aturan regulasinya. Itu pertimbangannya ada enggak? Bisa contoh nih. Nilai tukar, belanja dan sebagainya. Itu ada hitung kayak gitu enggak, Bang? Di formula itu ada. Jadi mungkin inflasi, terus konsumsi rumah tangga. Ya. Nah, kebetulan di formula itu Inhil ini konsumsi rumah tangga setelah dijumlahkan seluruhnya melebihi dari UMK kecil, maksud saya kecil. Kecil dari UMK kita sekarang gitu. Jadi konsumsi rumah tangga itu kecil. Jadi artinya UMK kita ini kan masih layak. Jadi konsumsi rumah tangga itu kita per bulan tuh lebih kecil daripada UMK. Iya. Berarti hitungannya itu kan ada rumus ya, Bang ya? Ya, ada rumus. Kalau kenapa tidak ada dua kabupaten kota, ya kita bicara tentang Inhil yang yang telah ditetapkan oleh gubernur itu, mungkin ya alasannya seperti ini. Yang terjadi memang pembelanjaan kita, atau orang tak berduit, Bang, tak belanja, Bang. Ya, mungkin saja mengingat mungkin ekonomi kita ya lesu kan. Lesu. Dan orang biasa ramai di pasar lagi tak ramai. Kan bisa jadi. Memang Abang cukup lama kan di dinas. Cukup ya, bisa dibilang orang lama nih di dinas Desnaker. Kalau standar menurut dengan Abang lah, versi Abang ini, kita kan tidak ada hitungannya gini, Bang. Tingkat bahan pokok naik atau tidak seperti itu ya hitungannya, Bang. Jadi kita berdasarkan di formula itu tadi bahwa seluruh komponen terhadap formula perhitungan itu sudah ditentukan BPS pusat. Jadi kita tinggal linknya, sampaikan inflasi, terus konsumsi per kapita rumah tangga dan segala macam itu sudah ada data dari BPS. Jadi di dalam surat Menaker itu sudah disampaikan bahwa untuk penetapan UMK mengacu data BPS nasional. Nah, kita tidak bisa lari dari itu. Nah, ketika Inhil berada di angka memang di bawah UMP, nah baru ini kejadian ini. Tahun ini kejadian. Tahun ini kejadian. Biasa kita pernah dulu tidak UMK kita tidak naik, tapi tidak di bawah UMP. Ada tahun 2021, 2022 kita tidak naik itu. Jadi 20, 21, 22 itu sama angkanya UMK. Nah 2023 kemarin naik 8,5% lah. Ya, jadi sehingga UMK kita itu menjadi 3241,141,76 sen 2023. Nah sebenarnya naik juga kita nih cu, naik kita di ini nih ada angka 53.483,80 sen dari UMK yang lama sebelumnya naik juga. Jadi kalau dipersenkan di angka 1,62 lah. Tapi tetap naik ya. Tetap naik. Cuman memakai upah minimum provinsi. Jadi kembali standar provinsi. Nah, baru kejadian untuk tahun 2024 ini gitu. Jadi alasannya itu kan ada beberapa hal, salah satunya tentang konsumsi rumah tangganya merendah. Ya terlepas enggak tahu lah orang ada duit atau tidak ya belanja. Tapi kalau secara hitung regulasi dengan peraturannya, tentu pemerintah itu mengikut standar dari aturan yang telah ditentukan.
Apalagi kita kabupaten kan peraturan PP. Peraturan Ya, PP. Bang, selama ini Bang ada enggak Bang pernah protes bahwasanya karyawan, oh kami nih UMR kami rendah. Ada enggak pernah karyawan melapor ke Disnaker tentang UMR-nya lah? Kalau melapor tentang UMR artinya menurut kami tidak pernah. Ah, Artinya tidak pernahnya gini, maksudnya ketika upah minimum provinsi itu ditetapkan pemerintah itu kan jaring pengaman. Jaring pengaman. Nah, jaring pengaman itu maksudnya upah minimum kabupaten kota kita ini itu untuk pekerja yang kurang dari 1 tahun. Nah, itu harus kita di garis bawah untuk pekerja yang kurang dari 1 tahun. Nah, kalau dia sudah bekerja 1 tahun, itu perusahaan harus menerapkan struktur skala upah namanya. Jadi kalau istilah tren sekarang di Kemenaker dan di lingkup dinas ketenagaan, susu lah istilahnya, struktur skala upah. Itu istilah bahasa kerennya sekarang ini. Nah, jadi jangan ada yang sama. Jadi pekerja yang sudah bekerja 1 tahun harus beda dengan upah yang UMK tadi. Maka perusahaan melalui pembinaan kami nanti akan diterapkan struktur skala upah tadi. Harus lebih dari UMK, khusus yang bekerja dari 1 tahun lebih gitu. Memang ya tak semua orang paham mengerti tentang alur-alur. Ya. Jadi mungkin Bang, mohon maaf, karyawan juga ya kenapa ya bertanya ditentukan pemerintah angkanya sekian 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 sekian. Ya inilah salah satunya yang kita datangkan orang yang bisa menerangkan itu. Betul, karena beliau salah satu pemegang lah di Dinas Kabupaten Negeri Hilir. Alurnya seperti apa, kita berbicara tentang perusahaan di Inhil. Seandainya ini satu nih Bang, seandainya perusahaan tidak menerapkan itu, apa sanksi yang diberikan ya sesuai dengan peraturan lah ya. Sanksi misal ada teguran 1, teguran 2 atau langsung dipertanyakan lah sistem pembinaannya itu nanti. Ya, pembinaannya pertama kalau di aturan PP atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, kalau perusahaan tidak menerap UMK sebenarnya sanksinya berat. Sanksinya pidana sebenarnya. Bisa pidana ya? Bisa pidana. Perusahaan itu bisa dipidana? Bisa pidana. Tapi itu nanti ada alur-alur proses sesuai regulasi. Nah, namun ranahnya itu ada di pegawai pengawas ketenagakerjaan. Nah, itu nanti mungkin di pengaduan diadakan temuan, nanti pengawas mengeluarkan nota pemeriksaan, ternyata ada perusahaan membayar di bawah upah minimum kabupaten tadi. Nah, sanksi akhirnya sebenarnya bisa pidana. Di undang-undang kita bisa pidana. Tapi bisa juga diganti rugi. Maksudnya Bisa ganti rugi gini, dia selama 2 tahun tidak dibayarkan sesuai dengan UMK. Iya. Karena permasalahan, yaudah Pak, yang kurang lah supaya nyukup standar UMK itu kami bayar lah, kami tetap bayar sisanya. Iya. Bisa ada enggak temuannya seperti itu? Ya, selagi perusahaan karyawan tidak merasa keberatan, ada kesepakatan. Kalau sudah ada misalnya tadi dia mengadu temuan pengawas di nota, tapi mau membayar sisa selisih dari upah itu, ya tak ada masalah. Karena hukum tertinggi di KUHP Perdata itu 1338 itu kan, ketika ada kesepakatan itu hukum tertinggi nih ceritanya nih. Nah, kalaulah ibaratnya di ranah ketenagakerjaan, kita lebih mengutamakan win-win. Win-win solution lah antara para pihak gitu. Iya, betul. Berarti pemerintah hadirnya di tengah. Hadir di tengah. Iya. Sebagai wasit saja sebenarnya. Memberikan solusi. Ya, baik pekerja, baik perusahaan. Ketika ada suatu permasalahan, mencari jalan tengah yang terbaik, tidak dirugikan antara sebelah pihak. Kalaupun ada dirugikan, yang mana yang dirugikan itu mencari jalan tengah. Jalan tengah. Ya, kita memang standar gaji karyawan ini selalu menjadi nilai tunggulah bagi karyawan ya, Bang. Betul. Setiap tahun tuh naik tidak naik tidak. Ini bagi karyawan ya. Tapi untuk di Inhil Bang, selama Abang jabat di sana lah ya. Laporan yang sering itu lebih kepada UMR atau laporan bidang lain? Masalah yang lain lah tentang karyawan perusahaan. Kalau laporan itu sebenarnya di UMK nih, kalau rata-rata perusahaan besar lah ya, perusahaan besar mungkin sudah menerapkan UMK.
Tapi kalau skala-skala kecil kan ada UMKM itu, karena pemerintah kan mengatur nih Iya, iya, iya. di PP 36 baru itu, terus di perubahan PP 51 tadi ada upah untuk UMKM ada. Nah, upah untuk, tapi ada lagi formula pengaliannya itu. Tapi standar UMKM-nya artinya tidak mesti UMK. Nah, tapi yang standar UMKM. Nah, jadi nah, kalau di perusahaan besar rata-rata lah, kalau khususnya Indragiri Hilir, saya rasa cukup melaksanakan UMK tadi. Cukup menerapkan. Menerapkan dan melaksanakan Kalaupun UMK. ada laporan tidak tentang UMK. Tidak ya. UMK, tapi lebih dominan ke kadang-kadang di perselisihan. Perselisihan kadang-kadang ada namanya PHK sepihak, Iya. ada perselisihan hak, Ya, dan betul, lain-lain betul. lah. Jadi mungkin kalau penonton bertanya kenapa tidak membahas perselisihan tentang PHK, Iya. mungkin dengan tema yang berbeda nanti kita Ya, bahas itu. Karena hari ini kita lebih fokus tentang UMK. Kebetulan 2 hari atau sehari yang lewat kan provinsi sudah menetapkan dan kita bahas itu sengaja. betul. Kita mungkin di lain waktu di lain tema itu tetap kita bahas, Bang. Izin saya mengundang kembali Ya, nanti, boleh, Bang. boleh. Kita kayak mana nih sengketanya dan sebagainya. Kembali lagi tentang UMK ini, Bang. Kalau dihitung-hitung standar enggak, Bang? Dari biaya kehidupan kalau menurut versi ya, Bang lah. Kalau preferensi Ah. sebenarnya harapan kita kan kita dihadapkan dua kepentingan. Dua kepentingan. Kalau di kami itu ada istilahnya APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, mungkin Kapinhil, yang tergabung dalam Dewan Pengupahan itu. Terus ada versi satu lagi, Serikat Pekerja. Nah, artinya kalau terhadap upah, pasti kalau perwakilan Serikat Pekerja itu kan berharap Iya. upah setinggi-tingginya. Iya. Nah, sementara pengusaha tentu pingin Upah upah rendah, serendah-rendah. serendah-rendah. Nah, itulah pemerintah hadir Mm. di tengah-tengah untuk menjembatani tadi. Iya, Ya, gimana posisinya? Justru kita nanti berdampak kalau upah terlalu tinggi, ya nanti investor justru Malas masuk. malas masuk pertama. Terus yang kedua, apakah nanti dengan upah tinggi itu bisa menjamin keberlangsungan perusahaan ini? Karena Iya. perusahaan ini kan saling membutuhkan nih, Mm-mm. antara pekerja dengan perusahaan ini. Kalau tanpa perusahaan, pekerja tidak ada. Juga sebaliknya, tanpa pekerja juga perusahaan tidak ada. Berarti gini, Bang, kalau karyawan itu MK itu gaji pokok ya. Gaji Ya. pokoknya di luar premi, di luar kalau perusahaan tuh ada lembur, Di luar luar itu ya. di luar. Oh, berarti pemerintah itu menetapkan standar gaji tetap lah kalau Nah. ASN-nya itu kan, Bang. Ya, Gaji tetap. Jadi memang ya Kak, setahu saya perusahaan kan ada yang namanya uang premi, Ya. uang lembur, Lembur. itu kan kembali kepada Perusahaan masing-masing. Iya, betul. Artinya itu namanya bukan normatif lagi lah. Nah, kalau premi itu, tapi kalau lembur ketika lebih jam kerja kan wajib bayar dia tuh. Iya, betul. Kalau namanya bonus itu tergantung kepada perusahaan yang mengaturnya, ada di dalam perjanjian PP atau PKB gitu. Ya, ini menarik. Mungkin ini tetap nyambung nih, Bang, ke pembahasan tentang UMK ini. Kalau uang lembur itu ditetapkan oleh pemerintah Ditetapkan, per jam ya? Per jam. Berarti tidak sewenang-wenangnya perusahaan. Nah, artinya ketika dia melebihi jam kerja, jam selanjutnya lembur. Standar jam kerja perusahaan itu berapa jam, Bang? Kalau satu hari di undang-undang kan 7 jam. 7 jam satu hari atau 8 jam bisa menggunakan formula itu. Ketika 7 jam kali 6, kalau dia menggunakan hari terpanjang, misalnya dengan jumlah hari 6 dalam satu minggu, berarti kan 7 kali 6 42. Berarti kan lebih 2 jam ya, 2 jam itu bayar lembur gitu. Nah, terus kalau dia menggunakan waktu kerja sampai Jumat dengan 8 jam satu hari, berarti 8 kali 5 40 pas. Iya. Arti tidak lagi, tapi Sabtu Minggu libur. Nah, kalau dia mempekerjakan lagi, ya. Tapi di aturan PP itu kerja standar karyawan itu kan kita dalam seminggu ke 7 hari ini, Bang. Aturan itu berapa hari? Aturan itu atau bahwa karyawan itu terhitung misal UMK-nya sebulan 3 sekian. Apakah dia kerja full 30 hari atau
cuma Nah, sampai Jumat atau kayak mana tuh Bang? karena kalau hari itu Minggu tetap libur. Tetap hitung libur. Tetap libur Minggu, kecuali ada permintaan perusahaan Untuk dikerja untuk hitung dikerjakan dan pekerja bersedia. ah. Bersedia untuk Dan mempekerjakan. itu hitung lembur jadinya. Ya, hitung lembur. Nah, betul. kalau dalam eh, 1 minggu itu harus ada libur. Iya. Nah, maka dalam pengalian itu kadang-kadang kan gaji sebulan per 25 dia itu. Ah. Per 25 Iya, dia. iya. Jadi Bukan per 30. Kalau per Ah. 30 untuk mencarikan jumlah dalam satu hari itu per 25, tidak mau Iya. kali 30 karena hari libur tidak dihitung gitu. Iya. Jadi ini juga yang menjadi pertanyaan, kalaupun ada karyawan kita gini Bang, saya pernah mengalami ya orang kita lah, orang kampung kerja karena dekat wilayah PT, dia bekerja udah bertahun-tahun dah menjabat status karyawan. Iya. Dia karyawan, cuman ya SDM-nya agak kurang, dia memang fokus bekerja ya. Iya. Nah, tapi enggak tak tahu bahwasanya posisinya itu hari Minggu libur. Nah, jadi Minggu itu kan tetap hitungannya uang lembur. Iya, Minggu. Meskipun dia kerja, tetap uang status kerjanya itu uang lembur tanpa mengurangi UMK-nya tersebut. Memang itu perlu juga kita jadi pembahasan. Memang sebagian karyawan juga dah paham tentang ini Bang. Tapi kembali Bang, atau dia punya kebijakan lain, misalnya perusahaan-perusahaan yang menengah atau ini, dia tidak mesti libur hari Minggu, mungkin dia ada kesepakatan dicantumkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Mana tahu kadang-kadang kalau di kampung ini kan hari pekan itu jatuh hari ini dia libur hari ini, bisa saja. Tapi satu lagi Bang, kalau ini kan ada juga nih perusahaan menggunakan pihak ketiga lagi nih. Itu kayak mana sistemnya Bang? Dia menggajinya itu. Pihak ketiga yang menggaji karyawannya tuh. Misal saya perusahaan nih, ada satu perusahaan lagi bekerja sama untuk penyalur tenaga kerjaan tuh. Iya. Itu apakah menstandarkan UMK atau Ya seperti sama. apa? Itu penyedia jasa tenaga kerja itu kan hubungan kerja itu ada di perusahaan yang artinya pemberi kerja melimpahkan pekerjaan ke penerima pekerjaan, kan gitu nih. Nah, baru penerima pekerjaan itu tadi adalah perjanjian kerja dengan para pekerja. Jadi tanggung jawab sepenuhnya ada di perusahaan penyedia tenaga kerja tadi. Berarti anggaplah kita bilang outsourcing-nya lah. Ya, outsourcing. Outsourcing harus mengikuti UMK. Harus. Jadi apa bedanya dengan perusahaan, Bang? Kan PT. Ya, PT standar UMK nih. Penyedia jasa standar UMK juga. Iya. Ini kan, sorry Bang, perusahaan kan bicara ekonomi, di mana untungnya outsourcing, Bang? Nah, kalau itu kita artinya tergantung perjanjian, kita tidak terlalu jauh ke situ karena perjanjian antara pemberi kerja dengan penerima pekerjaan tadi. Ya mungkin ya, ini kita menduga boleh Bang. Yang menduga. Kalau bicara tentang aturan ini sah nih kan, outsourcing kan sah ya, nih. Sah. Cuman yakin orang yang bekerja atau karyawan yang bekerja melalui outsourcing dengan karyawan yang betul-betul kerja dari betul karyawan perusahaannya. Ini yakin nih outsourcing mengikuti standar atau hanya di belakang layar? Saya rasa kalaupun tidak mengikuti UMK, karyawan itu akan mengadu. Kalau memangnya karena betul, apalagi kita tidak bisa untuk menutupi untuk di zaman sekarang ini begitu keluar SK gubernur langsung share di zaman keterbukaan, teknologi yang sangat canggih ini kan, sangat ini. Jadi begitu UMK ini mungkin dia akan melapor ke dinas tenaga kerja yang terdekat, walaupun kewenangan sepenuhnya tentang hak-hak normatif itu ada di pegawai pengawas ketenagakerjaan tadi. Nah, karena semenjak Undang-Undang 23 2014 itu pemerintahan daerah bahwa nomenklatur gitu itu pengawas itu ada di provinsi gitu, pengawas ketenagakerjaan itu. Oh, tidak ada di kabupaten? Tidak ada di kabupaten, tapi wilayah kerjanya tetap di kabupaten kota. Kalau ada permasalahan, adu ke provinsi baru orang itu turun? Ya, kalau pelanggaran hal normatif. Tapi kami di Dinas Kabupaten Kota, selagi masih laku pembinaan, ya kita akan lakukan pembinaan. Nah, tapi khusus tentang Undang-Undang 2 2004, penyelesaian PHK itu memang
kewenangannya ada di kabupaten kota. Nah, Betul, betul. Saya cukup paham ya, karena Bang Bazar ini kan juga saya tahu kinerja beliau ya, karena saya basicnya orang media, saya sering konfirmasi berita sama beliau. ya, Banyak permasalahan sengketa yang yang beliau mediasi. ya, Selama Bang menjalankan dalam 1 tahun, nah anggaplah 2023 ini, udah berapa banyak Bang masalah tentang perusahaan ini Bang, di Indil? Kita tidak berbicara tentang UMK-nya, tentang Abang mediasinya lah. ya. Kalau mediasi untuk saat ini kita kan anti hasil dari final mediasi itu kan ada 2 produk itu. Produknya anjuran atau perjanjian bersama. Atau nanti kan sebelum ranah ke mediasi itu yang diatur Undang-Undang 2 2004 itu harus bipartit dulu nih. Ketika dia melapor kita, karena Dinas Ketenagakerjaan kan harus ada bahasa hukumnya delik aduan. Iya. Kalau dia tidak ngadu kan kita tidak tahu nih. Betul, Nah, betul. setelah dia mengadu, barulah kita panggil klarifikasi. Kalau tidak ada bipartit, kita kembalikan dulu. Nah, disitulah peran Serikat Pekerja sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk melakukan bipartit tadi. Bipartit tadi 2 belah pihak. Nah, kalau kita syukur-syukur, alhamdulillah dia selesai setelah kita kembalikan. Nah, selesai itu jangka waktunya kan 30 hari. Nah, kalau bipartit 1, bipartit 2 tak selesai, lanjutlah ranah mediasi, barulah kami mediasi 1, mediasi 2. Nanti sampai di mediasi 2 atau bisa sampai 3, kemungkinan untuk Baru ada titik terang ya. titik terang juga tidak ada, ya kami keluarkan anjuran. Nah, produk anjuran kami kan masih ada tengah waktu tuh. Nah, misalnya 10 hari agar kedua pihak menjawab menerima atau tidak. Salah satu saja pihak yang menolak anjuran kami, silakan ngadu ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pekanbaru. Agak panjang prosesnya memang. Panjang prosesnya tentang perselisihan hubungan industrial ini. Nah, bisa kalau harus kita bicara lagi kasasi ke Mahkamah Agung. Aduh, Ah, jauh betul Bang. jauh, agak jauh memang. Jadi kalau salah satu pihak keberatan, apakah dari pihak serikat atau pekerja dan mewakili karyawan atau pihak perusahaan ngadu, pingin misalnya merasa putusan hakim PHI tidak sesuai menurut salah satu pihak, ya dia berhak untuk kasasi di Mahkamah Agung. Ada tidak pernah kita sampai ke sana? Pernah, Ada Bang. ada. Sampai itu setelah kita lihat itu, ya saya tidak sebutkan lah artinya perusahaannya Ya, yang atau mana. karyawannya kita yang Tidak. jelas ada lah. Ada perusahaan sampai kasasi, itu putusnya sampai 3 tahun. Orang itu jalan Bang. Jalan. Sampai dia menuntut itu. Sampai sampai ke Mahkamah Agung. Ya. Jadi besar juga modalnya Bang. Ya. Kalau saya lebih mikirkan ke situ, aduh 3 tahun ke Jakarta lagi, prosesnya lagi, tentu tadi dia tidak sendiri juga. Ya. Nah, tapi pernah ada Bang lebih kepada mediasi itu kan lebih mencari jalan tengah nih, memberikan panggil satu-satu, terima atau seperti apa bentuknya, lebih ke itu peran Desnaker. Harus gitu sebenarnya, karena ditolak ukur kami itu karena ketika kita mediasi itu sebenarnya kita mengutamakan di pasal 136 itu, Undang-Undang 13 itu kan. Nah, maka mediasi perselisihan hubungan industrial itu wajib, hukumnya wajib diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Itu. Nah, ketika kita tidak berhasil, produk kita justru anjuran, itu dianggap gagal mediator itu. Artinya tidak bisa menyatukan, win-winnya tidak ada gitu. Nah, ketika memang untuk menempuh jalur-jalur yang saya sampaikan dari awal tadi, dengan proses yang di PAI mungkin agak lama, nah, terus nanti di apa namanya tuh di kasasi juga gitu kan, ya saya menyampaikan para pihak agar musyawarah mufakat, win-win. Nah, win-win artinya gini, kalau kesepakatan walaupun kurang dari undang-undang, ketika kedua belah pihak sepakat saja, oke sebenarnya, tidak ada masalah. Deal, berarti kita bikin PB. Katakanlah mungkin hak pekerja di undang-undang mungkin 7 bulan nih. Tapi kedua belah pihak sepakat nih. Ya, hanya 6 bulan saja Bisa terpenuhi. Oke, setuju. Jadi Selesai. Tapi bukan kata Disnaker. Kalau kata Disnaker nanti salah kita. Iya. Kalau berarti
mencepat antara kedua belah pihak lah menemukan titik terang. Gimana Pak, setuju? Gimana nggak setuju? Iya betul, Setuju. betul. Intinya pemerintah hadir Pemerintah hadir. ketika ada permasalahan mengenai tentang aduan-aduan karyawan. Kita, kenapa saya bertanya itu, mungkin lebih sedikit aja, kita tidak terlalu mendalam Bang, agar ke depan nanti kita lebih menjurus tentang laporan-laporan karyawan. Ini penting nih, yang perlu khususnya karyawan lah, apa yang merasa tidak adil sesuai dengan peraturan pemerintah. Ya mungkin disinilah salah satu teman-teman bisa mendengar melalui keterwakilan Desnaker Inhil. Dan saya jujur Bang, alhamdulillah Abang memberikan kesempatan datang ke sini. Ke depan juga saya lebih tentang permasalahan Bang, antara karyawan dan sebagainya. Saya tidak ingin habis membahas karena kita mungkin tentang UMK tadi sudah putus sudah Bang ya, tentang untuk berlakunya tahun 2024. Kenapa mengikuti standar pemerintah Provinsi Riau. Itu juga menjadi alasan tentang ya salah satunya tingkat daya beli rumah tangga juga kita melemah. Entah karena duit ada atau ekonomi memang lagi lesu, karena itu bukan bidang kita yang menentukan itu kan Bang. Karena data itu dari BPS. Jadi dianggap hilir konsumsi rumah tangga kita rendah gitu. Jadi artinya dengan UMK kita yang ada itu sudah pas katanya. Gitu sudah pas. Jadi maka UMK kita naik juga sebenarnya. Cuma dari 3241 itu menjadi sebenarnya kalau mengikut formula itu menjadi 3292. Tapi di bawah UMP. Di PP 36 dan PP 51 ketika UMK tadi di bawah UMP, gubernur tidak dapat menetapkan UMK di kabupaten tersebut. Itu kata kuncinya. Maka tidak muncullah. Maka dikembalikan lagi di SK Gubernur yang tanggal 30 itu bahwa khusus Kabupaten Meranti dan Indragiri Hilir memakai UMK memakai UMP Provinsi Riau. Iya. Mungkin Bang itu dulu Bang yang dapat kita diskusikan. Mungkin di lain tema, di lain waktu, di lain bidang, saya bisa mengundang Abang kembali. Ini sedikit menarik nih. Saya hasil pembicaraan kita pada hari ini Bang, ada mendapat tema-tema yang menarik nih ke depan, khususnya tentang perusahaan dan karyawan. Kita lebih apa Bang? Saya ingin lebih yang pernah terjadi, masalah sengketa, masalah aduan dan lain sebagainya. Karena malam ini tema kita tentang UMK, ya mungkin kita lebih tak terlalu dalam pembahasannya tentang aturan, regulasi seperti apa penerapan dan sebagainya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.